Kehidupan kekal dalam ajaran di persaudaraan setia hati Terate. Dilansir oleh Andreas Eka Sakti, Ketua dan Pembina Padepokan Wesi Aji Semarang. Kita sebagai manusia hidup semuanya nanti akan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menghadapnya, ketahuilah bahwa hidup di dunia ini merupakan perputaran masa yang tak menentu, berubah-ubah. Karena itu kita harus menyadari bahwa semua di bawah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita harus berjanji menepati niatnya untuk berbuat baik dan tak berbuat dusta sekalipun kedustaan itu menguntungkan diri sendiri. Di dalam agama apapun menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang sabar atau luas hatinya, yaitu kuat menghadapi segala cobaan hidup, tidak mudah putus asa, rela berkorban. Apa tujuan hidup kita sebagai manusia? Sadar atau tidak, pada umumnya setiap manusia hidup punya satu tujuan, yaitu ingin kaya, kekuasaan, kenikmatan, pangkat, gelar, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu, apakah itu tujuan hidup kita? Apakah sebenarnya yang kita cari? Sangatlah bijaksana apabila dalam mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang berguna dan hal-hal yang berharga. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut di atas adalah hakikat dari hidup manusia itu sendiri yang ingin mengetahui siapa dirinya dan makna hidupnya. Dalam mencari jawaban pertanyaan di atas adalah sangat penting manusia menyadari kefanaan dirinya dan kefanaan dunia. Ini tidak sesuatu yang abadi atau kekal. Apa yang hari ini dan besok akan sudah tiada. Suatu saat semuanya akan musnah. Kita membandingkan bahwa hari-hari manusia itu seperti rumput dan bunga di padang savana. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi. Dalam kefanaan telah diberitahukan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui agama menurut keyakinan kita masing-masing mengenai ajal, batas umur, dan mengetahui betapa fananya kita ini. Pada keyakinan kini manusia tengah hidup di dalam dunia yang tidak bersahabat, bahkan kejam, lazimnya disebut zaman edan, di mana kejahatan merajalela, pembunuhan di mana-mana, bencana alam dan sebagainya. Walaupun manusia telah berusaha melindungi dirinya, namun toh ada batasnya dan tak seorang pun dapat lari atau menghindar dari kenyataan bahwa cepat atau lambat maut pasti akan menghampirinya. Manusia pasti akan mati dan menghadap tahta pengadilan Sang Pencipta. Jadi di sini kita manusia hidup janganlah terbelenggu keegoisan kita, terutama lebih mengutamakan harta tahta. Memang semua itu penting dan butuh, tapi tidak selamanya itu yang utama. Di sini manusia lupa akan realita kematian. Pada maut yang mendekat, mungkin baru sadar dan menyesali. Tetapi seringkali hal itu datang terlambat. Tetapi dengan segala kegemilangannya, tidak akan ada dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kematian kekal sebagai bencana besar. Sesungguhnya kematian bukanlah akhir segalanya. Ada hal lain yang lebih mengerikan, yaitu kebinasaan. Di dalam hidup ini tak ada sesuatu pun yang pantas disebut kemalangan, kecuali yang menyebabkan kemalangan kekal. Itulah yang harus kita takuti. Inilah kematian yang sesungguhnya, yang benar-benar menakutkan, disebut kematian kedua. Yang ada di sini adalah keterpisahan dari Allah, ratapan, kegeraman, kengerian, api neraka, siksaan selama-lamanya. Kehidupan kekal sebagai tujuan manusia hidup. Tuhan menciptakan manusia sangat mencintai ciptaannya, karena Tuhan sendiri yang membentuknya dari debu tanah dan memberikan nafas hidup kepada manusia. Kita kepunyaan Tuhan, milik kesayangan Tuhan, begitu berharga dan mulia dalam pandangannya. Inilah yang Tuhan kehendaki, agar tujuan hidup manusia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal.
hidup kekal bersama Tuhan Yang Maha Esa di surga. Surga adalah mahkota kehidupan, kemuliaan yang tidak layu. Inilah tujuan perjuangan hidup manusia. Kita menyadari bahwa tujuan mulia ini lebih mulia dan lebih besar daripada tujuan hidup yang lain. Maka kita hendaklah mengintegrasikan atau menyatukan tujuan duniawi ke dalam tujuan akhirat atau surga. Dengan demikian, maka akan lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan keselamatan dan kehidupan kekal. Bila orang beriman membuka diri kepada Allah dengan tinggal di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka Allah akan datang dan mengubah hatinya menjadi seperti di dalam surga, di mana yang hanyalah cinta kasih dan tidak ada tempat untuk dosa dan kejahatan. Maka bila hati nurani kita benar-benar disucikan, dibersihkan, barulah kita dapat merasakan kemanisan kemuliaan surga kekal. Meskipun masih di dunia fana ini, kita sudah boleh merasakan sedikit kemanisan surga. Dalam hidupnya yang sekarang ini, jiwa yang telah bersatu dengan Tuhan akan dibawa masuk oleh Tuhan sendiri ke dalam hidupnya yang kekal. Jadi hidup yang kekal telah dianugerahkan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya hanya setelah meninggalkan dunia fana ini, walaupun belum sempurna. Tidak ada satupun ajaran yang mengajarkan rahasia kehidupan manusia selain di persaudaraan setia hati teratai yang kita cintai ini. Sekarang telah saatnya bangun tidur dari kegelapan, sebab terang telah datang, dan berjuang untuk diperkenankan masuk ke dalam hati kita. Adalah merupakan suatu kebodohan apabila kita menunda-nunda, apalagi menyia-nyiakan, karena waktu sangat singkat sebagaimana hidup ini singkat. Inilah waktu keselamatan itu, hendaknya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, agar kita tidak mengalami kerugian besar dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Sebagai penutup, renungkanlah sikap yang diambil oleh kita sendiri dalam menghadapi panggilan hidup. Harapan saya, saudara-saudara warga persaudaraan setia hati teratai dimanapun berada, dapat memahami serta menghayati ilmu kemanusiaan dan ilmu kehidupan yang benar-benar sangat mulia ini. Oke dulurku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan klik like, jika tidak suka silakan klik subscribe. Jika bingung antara keduanya silakan pilih keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.